gotong royong dan bernalar kritis. Nah, 6 itu harus dicapai. Dan itu pencapaiannya selalu diulang. Nah, kita kemarin sudah ikut kan? Ikut AKM, sudah ikut AN. Nah, tinggal kita lihat nanti bulan April, kita lihat rapot kita udah hijau semua atau belum. Gitu. Itu satu. Yang kedua lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu pertama harus aman. Mana Pak Jojo? Pak Jojo yang kemana-mana. Aman. Apalagi nyaman. Inklusif. Ya. Apa tuh inklusif? Artinya melayani semua karakter peserta didik. Lagi-lagi saya harus bicara. Orang lain belum menerima anak inklusif. Nih, suaminya ibu aja udah terima gitu. Tahun 2004 itu sudah terima anak inklusif di sekolah beres mah, tapi lupa dikasih uang ibu 40 juta kan. Jadi sekolah kita itu paling duluan yang melakukan pendidikan inklusif. Artinya kita menerima ABK, sementara sekolah-sekolah lain belum. Kita sudah siap menerima. Kalau dulu dikasih uang dulu, ada uangnya 40 juta, tapi kata beliau bilang cuma sekali-kali, nggak ada lagi. Inklusif. Dan satu lagi menyenangkan, ya, aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Nah, makanya tadi saya senang Bapak Dr. Ismail mengajak teman-teman untuk membuat cara tadi ya, semua plan semuanya terus dengan bahagia. Kalau istilah Pak Menteri sekarang itu joyful. Ini sekolah harus joyful. Bapak Ibu, kita berada di sekolah itu jamnya itu melebihi kita berada di rumah, betul nggak? Di rumah emang lama, tetapi kan tidur. Ya, di sekolah itu paling lama. Hidup itu di sekolah lama. Oleh karena itu sekolah kita itu harus menyenangkan, harus membahagiakan, harus bagus hubungan sosialnya. Makanya kompetensi guru kan ada 4. Ya, 1 pedagogis. Kompetensi pedagogi artinya kita mampu mengajar dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kompetensi sosial, ya, artinya kita harus memiliki hubungan yang baik, ya, dengan kawan-kawan kita. Yang diawali dengan keluarga kita dulu dong, keluarga, teman sejawat, hubungan terhadap anak bersama orang tuanya, dan masyarakat, pimpinan dan masyarakat yang lebih luas. Itu 5. Saya ulang dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ismail tadi. Hubungan baik nomor 1 dengan keluarga, harus harmonis. Orang sini semua harus punya keluarga yang harmonis. Sudah dicontohkan oleh profesor. Kemana-mana ibu mendampingi anak-anaknya saban minggu, bahkan kesempatan jalan kemana-mana. Itu menjadi contoh tersendiri untuk saya. Dan contoh untuk teman-teman semua. Sebab memang rumah tangga yang harmonis itu menjadi inspirasi inovasi, inspirasi membuat apa deh. Itu profesor itu terkadang sampai tengah malam bahkan sampai pagi lagi memikirkan sekolah kita, memikirkan segala hal. Gitu. Nah, kalau keluarganya tidak harmonis, ibu udah marah-marah, udah malam Pak, gitu ya. Tapi karena beliau juga mendukung, jadi semuanya lancar. Oke, jadi kuncinya apa? Kuncinya komunikasi yang baik. Ada apa-apa, bereskan, komunikasikan dengan baik. Insya Allah selesai.
Jadi hubungan keluarga yang harmonis. Yang kedua, hubungan baik terhadap peserta didik dan orang tuanya. Ya. Artinya hubungan baik dengan peserta didik kita harus disertai dengan hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau nelpon orang tua itu jangan saat anak berbuat salah, itu salah banget. Lagi bagus-bagus laporkan, ini si Andri itu kok bagus banget matematikanya ya. Di rumah sih belajar sama siapa? Mungkin ibunya jawab teleponnya, biasa aja. Senang kan dia. Ini nelfon sama orang tua, ibu, ini si Andri udah 4 hari nggak datang ke sekolah. Marah. Ngapain sekolah kamu? Ngapain ke sekolah ke sana ya? Repot kan? Kan saya udah titipkan anak saya ke sekolah April yang lalu. Jadi gitu. Halo, kita kepanjangan kalau udah ngobrol kayak gini. Yang ketiga tadi hubungan baik dengan teman sejawat. Bapak Ibu ini aset. Kawan-kawan kita ini aset, betul nggak? Coba kalau mau hajatan yang diundang siapa? Teman. Pada bawa apa datang? Ada apa? Ya artinya kita berbagi dengan kawan-kawan kita. Bahkan mungkin kalau kita sakit didoakan juga oleh kawan-kawan kita. Kalau kita meninggal dianterin ke kuburan, betul? Enak nggak? Enak. Gitu. Yang keempat, hubungan baik dengan pimpinan. Pimpinan harus dihormati dengan sebaik-baiknya. Pimpinan itu banyak di sini kan. Hormati dengan sebaik-baiknya. Pahami programnya, kemudian dukung. Betul? Halo. Nah, yang terakhir hubungan baik dengan masyarakat. Artinya hubungan itu jangan cuma di sekolah aja terus orang tetangga kita nggak kenal kita, nggak boleh. Bapak-bapak saya pesan satu waktu aja subuh berjamaah. Insya Allah masyarakat akan bahkan mungkin apa aja ini kan disuruh imam udah panggil aja panggil. Makanya kudu. Oke? 5 ya, 5 hal yang terkait dengan kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Tadi sudah ulang-ulang. Pokoknya kita harus bagus pribadinya. Ukuran kepribadian yang baik itu, saya bikin lagi 5, boleh nggak? 5. 1, penampilan fisik yang baik. Artinya guru itu harus cantik. Guru itu harus ganteng. Yang merasa kurang cantik, yang merasa kurang ganteng, jangan jadi guru. Daripada sakit hati dibilangin, guru anak saya kok culun banget sih. Nah boleh kayak gitu. Makanya kita harus dandan yang baik. Bukan, saya tidak menyarankan operasi plastik ya. Udah yang ini aja wajahnya, tapi diurus dengan baik. Halo. Boleh lanjut? Penampilan apa berusaha? Penampilan fisik yang baik. Nah, yang kedua penampilan sikap. Sikap. Nah, penampilan sikap itu tadi hubungannya dengan anak-anak, bagaimana datang ke sekolah disambut dengan senyum, bahkan salaman gitu ya. Sudah dilaksanakan ya? Nggak usah saya komentari. Nah, itu kan hubungan apa? Penampilan apa? Sikap. Nah, yang ketiga penampilan intelektual. Aduh, jangan ketinggalan informasi kita. Kita harus terus update pengetahuan. Nih, hari ini kita sedang mengupdate pengetahuan kita, betul? Tepuk tangan dulu dong untuk yayasan. Kita sudah belajar tentang leadership dengan Pak Dr. Joko dan Dr. Ismail. Luar biasa. Yang keempat, apa tadi? Yang keempat, penampilan
Nah, saya ulang lagi. Yang pertama penampilan fisik, penampilan sikap, penampilan intelektual. Keempat penampilan spiritual. Artinya kita harus beragama dengan baik. Itu pun nggak bakal saya omongin. Sudah diomongin banyak tadi. Ya, bagaimana kita beragama dengan baik? Tambah pengetahuan agama kita. Nah, yang kelima ini bukan penampilan, tapi saya katakan diversity. Ya, diversity. Apa diversity? Bukan diversity. Adversity. Adversity. Ketahanan. Jadi guru itu harus tahan banting. Tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak gampang ngeluh, tidak gampang nangis, tidak gampang ngantuk. Nah, kalau ceramah begini nggak boleh ngantuk. Halo, oke, udah habis. Jadi tadi kompetensi guru ya. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang terakhir. 1. Kompetensi pedagogi, artinya guru harus pandai mengajar. Yang kedua, kompetensi sosial, harus punya hubungan yang baik. Tadi ada 5. Terus yang ketiga, kompetensi kepribadian. Yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi. Nah, terakhir nih kompetensi profesional, artinya kita harus terus mengembangkan diri. Tadi Pak Dr. Ismail mengatakan, nulis buku dong kayak saya. Kayak Pak Asmal bukunya keren. Apa tadi bukunya? Leadership tuh ya. Guru itu harus mau nulis ya. Apalagi sekarang dengan adanya AI ya. AI itu apa? AI. Kita bisa lebih gampang mencari kosakata. Biar nulislah. Kalau ngomong guru itu dari pagi sampai siang pinter, tapi begitu nulis mantep. Kalau jadi guru harus ada dong itunya apa, bukti-bukti fisiknya jadi guru ya. Bikin buku judulnya apa kayak gitu. Halo, sebenarnya saya sedang ngomong apa sih dari tadi? Sedang ngomong target ya, sedang ngomong target. Jadi target nomor 1 tadi apa? Harus hasil belajar yang baik ya, yang di atas level yang diharapkan. Yang kedua, lingkungan ya, lingkungan. Nah dulu biar nih yang pertama kan hasil belajar di atas level yang diharapkan ya. Ukurannya ada berapa? 3. 1, literasi, numerasi, dapat ya? Karakter sudah ya. Nah, yang kedua apa? Lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Nah, untuk menyenangkan tadi saya lompat ke kompetensi guru, betul ya? Kompetensi guru ada berapa? Ada 4. 1, pedagogi. 2, sosial. Kemudian profesional. Halo, saya bicara tidak lepas dari regulasi. Regulasinya nomor 16 tahun 2027. 2007 maksud saya, tahun 2007 semuanya. Nah, yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Artinya tadi kaitannya dengan kompetensi pedagogi. Bagaimana cara mengajar supaya kita lebih menarik. Halo. Oke. Nah, yang terakhir ini di sekolah harus senantiasa melakukan refleksi. Harus apa? Refleksi. Refleksinya dibagi 2 nih, kepala sekolah, punten. Ada refleksi terkait dengan penyusunan program. Ya. Nah, refleksi dengan tentang penyusunan program itu berarti bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah harus mengajak teman-teman kita untuk mengkaji rapat pendidikan kita. Ya, dengan
PBD, perencanaan berbasis data. Mana yang masih merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau, mana yang paling prioritas. Yang paling prioritas diperbaiki, merah. Nah, jadi program kita buat dari yang merah-merah dulu. Oh ini merah, oh ternyata ini merah. Beresin, bikin RKAS yang terkait dengan perbaikan-perbaikan yang merah-merah itu. Habis yang itu baru ke yang kuning. Kuning habis baru yang hijau. Nah kalau semuanya hijau, lihat angkanya. Kalau angkanya masih rendah, tingkatkan lagi. Halo? Nah, berarti kita harus tahu tentang PBD, perencanaan berbasis data. Analisis rapot, lakukan RAPBS dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita mengusulkan RAKS itu kepada yayasan itu sudah didasarkan pada rapat pendidikan. Nyambung nih, nggak terlalu berat kan? Masih oke ya? Nah, refleksi yang kedua itu adalah refleksi pembelajaran. Nah, kalau refleksi pembelajaran, halo, bapak-bapak, ibu-ibu harus senantiasa mengaktifkan mengaktifkan apa? Komunitas pembelajaran. Nah, komunitas kita sekurang-kurangnya ada 4. Ya, ada komunitas TK, komunitas SD, komunitas SMP, komunitas SMK. Nah, harus ada jadwalnya, bos. Ya, seminggu 1 jam. Nanti kalau di akreditasi, mana nih aktivitas kombolnya? Nanti kalau ada, ini Pak jadwalnya, ini Pak program. Wah, udah semua tuh. Itu ya, Neng Meli, dibuat. Jadi jangan mau akreditasi ribut gitu. Bikin ini. Parah tuh. Dari sekarang dibuat. Ya, ada kombol. Halo. Nah, yang ketiga, sekolah melakukan penyimbasan. Artinya kan kita punya sekolah komunitas. Akrilesma dengan siapa komunitasnya? SMP dengan siapa? SMP 6. Nah, ajak nanti kalau ada sesuatu di SMK, SMA 6, SMP 6 ikut gitu. Jadi kita aktif juga di komunitas belajar. Nah, maksud saya kenapa saya ngomong kayak gini? Supaya kita tidak keteteran kalau akreditasi. Ya, akreditasi itu sebenarnya biasa-biasa aja kalau sudah dipersiapkan dari awal. Halo? Nyambung nih? 4 hal ya. Coba baca satu apa? Hasil belajar harus di atas level yang diharapkan. 2, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. 3, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat, gitu ya. Di dalamnya ada 3. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi target, bukan target bulanan ini, target harian. Nah, kalau tadi kita sudah bicara visi misi, nah itu realisasinya ini, gitu. Kuncinya di sini, ya, kuncinya di bapak-bapak dan ibu-ibu guru dan di karyawan. Kalau karyawannya tidak ngeh dengan ini, bapak ibu gurunya tidak ngeh dengan target-target ini, tadi visi misinya jadi ketinggalan nanti. Karena ini nanti yang akan diakreditasi. Ini ngomong-ngomong jam berapa? Jam 4. Boleh lanjut? Sekarang kita lanjut ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi judul materi saya apa tadi? Judulnya baca nggak tadi? Implementasi deep learning dalam kurikulum Merdeka. Halo. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena menteri baru saja naik tahta 3 bulan, ya, belum 3 bulan ya, mengeluarkan statement
kurikulum harus full. Wah, ternyata udah dikoreksi, saudara. Mana ada kurikulum full. Beliau kan mengatakan kurikulum itu harus deep learning. Nah, orang agrarisme harus tahu, ya, deep learning itu bukan kurikulum, ya, tetapi salah satu pendekatan. Nah, saat menteri bicara kayak begitu tuh di televisi, dan terus saya ikut pertemuannya dengan menteri di Buhamka tanggal 3 November. Itu saya tanya sama Pak Menteri, gimana kurikulum gitu ya? Jangan nanya kurikulum, yang bilang menteri, katanya udah Pak Muti aja, gitu, sembari turun dari mimbar. Nah, beliau lalu bicara ini, pokoknya kurikulum itu harus full. Nah, saya penasaran begitu pulang ke rumah, saya lihat buku. Oh, ternyata saya sudah punya bukunya tentang deep learning. Nih, deep learning. Saya lihat halaman-halaman dalamnya. Ternyata saya beli buku ini tahun 2015. Tahun 2015 tuh udah keluar ini. Bahkan menteri bilang deep learning itu beliau pelajari di Australia tahun 95. Jadi bukan hal baru. Saya bilang karena beliau kayak gitu, saya buka-buka tuh buku isinya. Nah, mau tahu kah isinya? Sekarang lihat. Ini ada lagi buku satu lagi tetapi berbahasa Inggris. Mau pulang. Nah, ini satu lagi. Nggak usah cerita ini. Nah, ini deep learning itu ini. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, mendalam dan relevan bagi siswa. Ini melibatkan lebih dari sekedar hafalan atau penyelesaian tugas. Siswa diajak untuk benar-benar mengalami materi, mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta kreativitas. Halo? Nah, karena Pak Muti pulang dari Australia, ini yang digelindingkan. Pak Iwan Sahrir yang pulang dari Amerika, bukan ini yang diomongin, tapi STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Sebenarnya PD2 kalau bahasa Sundanya bilang. Ini sebenarnya sama, pembelajaran yang memang deep, ya, lebih mendalam. Nah, Pak Muti bilang deep learning tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Proses pembelajaran berlangsung secara ini 1, 2, 3. Mindfulness, penuh kesadaran dan penuh perhatian. Halo? Bapak Ibu masih ada perhatiannya nggak nih? Nah, 2, meaningfulness, nyambung. Meaningfulness itu bermakna dalam kehidupan. Ketika kita memberikan sesuatu itu bilangin maknanya untuk apa nih? Ilmu ini untuk apa ini, nak? Penggunaannya untuk apa? Bilangin. Nah, terakhir joyfulness, harus menyenangkan. Itu kata Pak Menteri. Nah, Bapak Ibu, saya penasaran juga kan. Menurut buku ini bagaimana pelaksanaan dari deep learning itu? Jawabannya ada 7. Wah, banyak banget ya. Ada berapa? Ada 7. Nih, lihat. Jadi siklusnya kayak begini. Ya. Jadi orang agrarisme harus tahu benar nih tentang siklus deep learning. Pertama apa? Udah nggak usah difotoin, ambil aja materinya. Dengerin saya. Pertama, ini menurut buku ini, pertama guru harus mampu membuat perencanaan yang baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi balik lagi ke pemahaman kurikulum. Ya, deep learning itu diawali dari pemahaman kurikulum yang baik. Ini bahasa buku, yang itu bahasa buku, ini bahasa yang dikurung itu bahasa saya. Karena itu terjemahan bahasa Inggris, jadi kacau terjemahannya. Saya luruskan. Jadi kita memang harus paham kurikulum. Ya, mudah-mudahan nih saat ini saya bisa memberikan pemahaman singkat terhadap kurikulum Merdeka.
Ya kalau dikasih waktu lagi bisa lebih panjang. Kalau sampai jam 4 mah sudah pendek banget. 2. Melakukan pra-penilaian. Pra-penilaian katanya Pak Yus. Saya ganti katanya. Kita harus melakukan assessment awal atau diagnostik untuk mengetahui apa? Kondisi peserta didik dalam kondisi awal. Jadi kita wajib itu melakukan itu. Lihat karakter murid, lihat kemampuan murid. Nah, itu assessment awal namanya. Atau diagnostik. Kalau yayasan punya uang, jangan sama guru dilakukan itu. Panggil saja psikolog. Biar yang mengetes itu psikolog. Itu bayar doang. Nah, hasilnya buat kita. Halo. Nah, kalau di negeri ada dananya. Dananya itu namanya assessment talenta. Itu untuk SMP 200, untuk SMA 225.000. Itu besarnya itu. SMP entah berapa. Nah, bagusnya kayak gitu. Nah, hasilnya kita analisis oleh guru, dianalisis oleh guru sehingga guru bisa tahu ini mana anak-anak yang kinestetik, mana anak-anak yang auditori, mana anak-anak yang visual. Terus dari kecerdasannya kan kelihatan mana yang logical, mana yang spasial gitu ya, mana yang musikal, akan ketahuan. Halo. Nah, bagusnya kita melakukan itu. 3. Sekarang membangun budaya pembelajaran positif, artinya mendorong kesadaran dan motivasi pembelajaran, menjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru. Emang tadi udah kita omongin, guru harus punya hubungan yang baik dengan kompetensi sosialnya tadi. Ya, jangan anak tertekan. Guru jangan senang kalau anak-anak kalau kita masuk terus anak-anak jangan senang itu anak-anak tertekan kayak gitu, Pak Deden. Kesalahannya Pak Deden produk zaman baheula. Sama dengan saya. Jadi senang kalau guru ditakuti anak-anak, nggak boleh takut, guru nggak boleh ditakutin. Halo, mestinya begitu masuk, gitu, bisa, ayo, senang gitu. Jangan ditekan, ditulis Meli, ya, gitu. Diciumin gurunya, ya. Ya, yang ini yang TK maksudnya, jangan yang SMK. Halo, nyambung nggak? Nyambung. Nah, yang berikut yang keempat, menggali dan mengaktifasi pengetahuan sebelumnya. Artinya memang guru harus melakukan aktivasi. Kita ingin mengajarkan tentang operasi pembagian. Sebelumnya apa? Sebelum pembagian itu perkalian dulu, udah bisa belum perkalian? Sebelum perkalian udah bisa belum operasi penjumlahan? Gitu, diaktifasi dulu. Kalau anak belum ngerti penjumlahan, jangan ujung-ujung ngajar perkalian dong. Halo? Jadi prerequisite-nya itu diperhatikan. Halo? Nyambung saya? Nyambung. Berikut yang keberapa? Yang kelima, memperoleh pengetahuan baru. Nah, baru ngajar yang baru. Nah, anak-anak memperhatikan dengan sebaik-baik. Nah, untuk nomor 5 ini gabung dengan nomor 6, yaitu mengolah pembelajaran lebih mendalam, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memakan melalui model pembelajaran yang sesuai. Nah, berarti untuk deep learning itu Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengenal banyak model pembelajaran. Halo. Nah, kalau sekarang ini masih rendah pemahaman kita terhadap model pembelajaran. Nah, saya kan orang pondok kopi. Tinggal panggil, apalagi saya udah pensiun. Tinggal padidan, tinggal datang. Gitu. Sepanjang Bapak Ibu mau belajar, saya datang.
Gitu ya. Kalau dulu sebelum 2 tahun yang lalu itu, halo, April Esma itu sampai malam jam 3, jam 2 gitu. Nah sekarang sudah sangat jarang karena memang ya kemarin kan suasana ada kurang kondusif untuk hadir-hadir ke sana ya. Nah sekarang kembalikanlah suasana itu ya. Nanti saya main lagi ke sana ngobrol banyak. Ya, amin ya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk saya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya sangat merindukan suasana seperti ini, gitu ya. Halo. Ya, saya ingin lagi gitu ngobrol yang panjang dengan Bapak Ibu pengurus yayasan. Ya, berbagilah. Katanya kalau ilmu dibagikan itu bukan habis, betul nggak? Ya, akan bertambah. Saya pergi ke sana kemari, belajar, baca buku. Kalau tidak dikeluarkan, mandek di otak. Betul? Nah, jadi sekali lagi nomor 6, untuk deep learning itu, guru harus belajar banyak model pembelajaran. Kan sekurang-kurangnya kan 3 atau 4 deh. Discovery based learning, betul? Atau inquiry based learning, kooperatif. Kemudian ada lagi problem based learning, ada project based learning. Nah itu harus dipahami dengan baik ya. Nah, terus bagaimana kita mengawinkan dengan kombinasi model-model tersebut? Bagaimana misalnya pelaksanaan jigsaw, gitu. Bagaimana number head together? Itu insya Allah anak-anak akan belajar dengan joyful. Ya, belajar dengan joyful itu jangankan anak-anak. Kalau dengan ceramah seperti ini, insya Allah bentar lagi Bapak Ibu tidak sadar. Betul? Iya, nggak begini belajar dengan joyful itu, tidak mendengar, tapi bekerja. Anak-anak Bapak Ibu membuat lembar kerja yang bagus, anak-anak mengerjakan, bukan menjawab soal, bukan, tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Terus gurunya ngapain? Jangan ngopi, Pak. Jangan tinggalkan kelas, kontrol kelas yang baik. Berikan penghargaan bagi siswa-siswa yang bekerjanya baik. Begitu. Halo. Ini nyambung nggak kira-kira nih? Ini perasaan kebanyakan ngomong nih saya, tapi tertangkap ya. Yang berikutnya yang nomor 7. Halo. Yang nomor 7 itu kita harus melakukan assessment. Halo. Assessment itu bukan cuma tertulis. Selama ini guru itu udah puas kalau anak menjawab ulangannya 10 misalnya atau 8. Cuma bohongan itu kayak gituan. Ya, apalah. Kenapa saya berani mengatakan bohongan? Apalagi kalau pakai ABCD. Ya bohongan semua itu. Betul nggak? Ya anak-anak tidak belajar jawab ABC bisa dapat kalau kebetulan nyoretnya benar. Nanti kita belajar lagi assessment yang baik seperti apa. Halo. Misalnya nih begini Tad, mana Ustaz? Ini Ustaz Marullah. Misalnya nih Ustaz bikin begini. Peserta didik mampu memahami kandungan surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Misalnya kayak gitu. Mana bunyinya?